Kembali lagi bersama saya Yehisker dari GMKI Cabang Makassar. Pada saat ini kita akan membahas tentang biografi para tokoh-tokoh GMKI yang sudah sangat terkenal di negara ini. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dan hari ini kita sebagai kader GMKI dan sebagai mahasiswa Kristen tentu harus menghargai jasa para senior pendahulu-pendahulu kita. Semangat yang mereka bangun, pengabdian yang mereka lakukan, harus terus kita lakukan sampai saat ini dan masa yang akan datang. Kita harus pertahankan dan bahkan kita harus tingkatkan semangat idealisme, semangat nasionalisme, dan semangat jiwa sosial untuk kita berikan bagi bangsa ini dan tentu bagi GMKI. Dan pada saat ini kita akan membahas salah satu tokoh GMKI yang sudah sangat terkenal di negara ini, bahkan menjadi idola banyak orang. Siapa itu? Bapak Profesor Dr. Jacob Elvinus Sayetapi, SH.MA. Profesor Dr. Jacob Elvinus Sayetapi, SH.MA adalah seorang pakar hukum yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau sering mendapat julukan penjaga nurani hukum. Pakar hukum yang sering dipanggil dengan sebutan Sayetapi ini lahir pada tanggal 6 Juni 1932 di Saparua, Maluku. Pada umur ke-12 tahun, ia harus berpisah dari orang tuanya. Hal ini tidak membuat beliau putus asa dan menyerah, tetapi sebaliknya membuat karakternya kuat dan selalu bekerja keras. Dari ibunya lah ia banyak belajar tentang nasionalisme dan perjuangan membela rakyat kecil. Profesor kriminologi ini sangat kritis terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Ia tidak pernah takut ketika menyuarakan pendapatnya. Bahkan, ia tidak segan-segan menyampaikan dengan gayanya yang suka berbicara kebenaran di depan banyak orang. Ia tidak pernah ragu untuk berbicara soal pentingnya integritas, kejujuran, dan sikap negarawan. Tidak mengherankan, Sayetapi sangat dikagumi dan diidolakan banyak orang. Setelah tamat dari SMA, Sayetapi ingin melanjutkan pendidikannya di Akademi Dinas Luar Negeri, sebuah program pendidikan kedinasan yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri untuk para calon diplomat. Ia juga sempat mendapatkan tawaran untuk belajar di seminari untuk menjadi pendeta. Namun ibunya tidak menyetujui keinginan Sayetapi sehingga ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semasa kuliah, Sayetapi semakin menunjukkan jiwa kritisnya di bidang hukum, dan pada tahun 1958 ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Surabaya. Selama kuliah, Profesor Sayetapi tergolong mahasiswa yang cerdas dan fasih berbahasa Belanda. Karena itu, ia kemudian diangkat menjadi asisten dosen mata kuliah Hukum Perdata. Bahkan setelah selesai kuliahnya, ia ditawari untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat, dan kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Semangat belajar terus membara di hati Sayetapi. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1978. Sayetapi mengikuti penataran P4 tingkat nasional di Jakarta, dan Sayetapi juga belajar di Institut Alkitab Tiranus, Bandung. Sebagai pakar hukum, Sayetapi adalah guru besar
di Universitas Airlangga. Saya tapi juga pernah mengajar di program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro. Pada tahun 1963, ia mendirikan Kristen Petra di Surabaya dan menjabat sebagai rektor ketiga. Prof. Setapi pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra. Bersamaan dengan gelombang reformasi di Indonesia, Prof. Setapi mengikuti pesta demokrasi dan ia terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 1994 sampai 2004. Prof. Setapi juga menduduki posisi Ketua Komisi Hukum Nasional RI, Ketua Forum Pengkajian Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Indonesia, anggota BP MPR RI, anggota Panitia Ad Hoc 1 Amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Itulah biografi singkat dari tokoh GMKI yang sudah memberikan kontribusi besar bagi negara ini, khususnya dalam bidang hukum. Kita banyak belajar dari beliau, dan harus kita jadikan sebagai motivasi dan pegangan hidup dalam mengabdikan diri terhadap GMKI, mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara ini. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari beliau yang mengatakan bahwa meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, tapi suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Dari nilai integritas beliau, dari nilai kejujuran beliau akan menjadi motivasi bagi kita, semua mahasiswa Kristen, terkhusus bagi kader GMKI. Demikian, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Ut omnes unum sin. Shalom.